Halo semuanya rekan-rekan Indo Unggas. Di sini saya memperkenalkan channel Indo Unggas, ngebahas soal kenari merah lokal atau sering disebut merlok. Ya. Dengan narasumbernya Api Purwanto Atau Purwanto Ero. Nah, dengan rekan saya Kiki Tato. Seperti biasa, tengah ada dosa lagi. Telah, entong ya. Jangan. Kalem guys, ini kita udah bikin skrip tapi ya harus dibaca jadinya. Jadi nggak bisa langsung nanya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sebenarnya tujuannya ya Ki, kita bikin channel ini tuh untuk memperkenalkan atau memperluas lah jaringan si kenari ini. Dan misalkan ada pertanyaan dari teman-teman kenapa kenari merlok yang kita bahas di awal, ya menurut saya sih dan menurut rekan-rekan juga hasil survei di forum-forum Facebook, si merlok ini tuh lagi viral mungkin ya, lagi trending ya. Lagi banyak orang yang nyari, banyak orang yang pengen memelihara, breeding. Nah, kenapa kita datang ke Api Purwanto ini? Kita mau tanya-tanya soal breeding. Satu soal breeding, satu soal perawatan harian, perawatan untuk lomba, perawatan anakan dari mulai netes sampai bisa dijual dan proses jualnya. Dan gimananya pertanyaannya, monggo Ki, silahkan ditanyakan saja. Langsung aja Kak. Pakai bahasa Sunda ya? Bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, nanti saya kasih teks saja di bawahnya. Oke, jadi sebelumnya saya ulangi lagi ya, Api Purwanto ini dia punya breeding kenari merah lokal, yaitu dengan ciri khas ringnya itu INS ya Pi ya. Gitu. Tapi sekarang langsung aja ke pertanyaan awal. Pi, udah berapa lama menggeluti dunia ini dalam membuat INS nest, ring INS nest ini? Saya mulai serius di INS nest dari 2016, berarti 5 tahun. 5 tahun. Kalau proses belajar kenari saya dari 2009. Saya nggak tahu 2009 berarti 12 tahun ya? Ada tahun. kurang lebih lah, kurang lebih segitu. Nah, ceritain dong Pi awal mula Api menjadi breeder kenari merlok ini dan apa aja yang udah Api dapat dari menjadi breeder kenari merlok ini gitu, selama dari awal sampai sekarang. Awal mulanya sebetulnya kalau masalah ternak kenari mah ya dari dulu nya istilahnya mah kalau misalkan di kenari awalnya ya lihat posisi temen gitu kan. Dia nggak pernah miara apapun ya, nggak hobi apapun, dia punya kenari 2 ekor, iseng-iseng dijodohkan dan berhasil ternyata. Jadi istilahnya dari proses perawatannya, dari proses perkembangbiakannya, orang awam sekalipun ternyata bisa gitu loh. Bisa. Nah, setelah saya masuk ke di kandang di sini, di Pascal, istilahnya saya mulai menggeluti secara serius di jenis merah lokal. Kalau keseluruhan adalah red varian, bukan cuma merah lokal saja sih. Gitu. Oke, merah lokalnya Pi, bukan Kenmer. Kemek. jadi merah lokal ya Pi ya? Iya. Oke. Itu merah lokal. Berarti bener-bener hasil karya putra-putri bangsa Indonesia, Bos. Oke. Tapi dari kenari merah lokal ini emang benar nggak sih Pi? Sekarang tuh lagi boomingnya gitu dari tahun kemarin gitu. Ya kalau lihat dari permintaan pasar, sekarang permintaannya lagi banyak-banyaknya. Betul. Dan harga jual pun sekarang mungkin istilahnya lebih bagus lah daripada sebelumnya karena permintaan yang banyak istilahnya gitu. Berarti di Bandung juga banyak banget ya peminat. Banyak. Untuk sekedar hobi gantungan rumah, buat hiasan rumah, dan ada juga yang memang berniat untuk akhirnya jadi breeder juga gitu loh. Tapi si kenari merah lokal ini hanya khusus untuk
namanya kontesnya tuh untuk warna atau bisa juga untuk di lapang sih? Suara berarti. Nah, kalau misalkan setahu saya, karena memang saya lebih ke warna, larinya ke warna, berarti kita kontesnya kontes beauty. Kita kontesnya hanya untuk keindahan. Resep indah-indah kan? Pasti atuh. Kalau lihat yang indah-indah kan gimana gitu biasanya. Tapi bisa juga ya untuk kalau untuk di treatment untuk proses gantangan mungkin bisa. Nah, terus gimana sejarahnya sih Kenari Merah ini bisa disebut merlok? Apa Api tahu siapa orang pertama yang bilang kalau kenari jenis ini tuh merlok? Waduh, kalau sejarah sampai sejauh itu saya kurang tahu juga sih. Atas dasar ada sebutan merah lokal awalnya itu dari siapa-siapanya saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Cuman dari 2009-2010 tuh istilah merlok sudah ada. Sudah ada istilah merlok. Jadi bukan hal baru gitu loh. Iya, iya. Nah, terus dari ini kan Sangkar udah beberapa box gitu, banyak ya Pi ya, 50 lebih mungkin ada. Lumayan. Ya. Lumayan. Berarti dari Api sendiri pribadi, ternak si Kenari Merlok ini menjamin untuk kehidupan nggak sih? Sampai sejauh ini untuk biaya hidup sehari-hari dari kenari ya adalah cukup. Istilahnya saya bisa menghidupi keluarga, dari burung bisa juga gitu. Alhamdulillah ya. Dan istilahnya kalau misalkan membuka lapangan kerja, ada yang bantuin saya di sini kan, istilahnya bisa membuka lapangan kerja juga gitu. Ya, betul. Nah, berarti buat teman-teman yang masih menilai apa ya, main burung itu gengsi nggak usah gengsi, cuannya badak besar. Buktinya nih Api Purwanto. Mantap. Nah, terus nih apa ada pakan khusus gitu untuk si Kenari Merlok ini, terus obat-obatan khusus untuk Kenari Merlok ini gitu. Nah, kalau di kenari merah lokal yang disebut untuk pakan utama aja Ya, Pi. pakan utama. Kalau di merah lokal itu hasanahnya lokal. Hasanahnya lokal. Jadi pakan pun kita istilahnya nggak mencontoh impor gitu kan. Ya. Nggak mencontoh di luar negeri pakai pakan yang macam-macam. Kita di sini hanya bijian standar lah, standar kiloan biasa juga bisa gitu kan. Bijian bener-bener istilahnya kita beli dari karungan juga bisa. Dan untuk extra foodingnya saya di sini hanya pakai sawi hijau. Kenapa sawi hijau? Karena kalau untuk kenari merah itu perlu kandungan beta karoten. Oke. Dan ada kesepakatan bersama, intinya itu ada kesepakatan bersama, istilahnya kalau misalkan untuk extra foodingnya ada sawi hijau. Karena apa? Dengan sawi hijau di saat posisinya, dengan sawi hijau tuh yang pertama barangnya gampang dicari. Oke. Ada tukang sayur lewat, ada sawi Ya. hijau biasanya gitu kan. Ya. Terus posisinya harganya lebih murah. Ya. Musimnya setiap tahun ada, yang namanya sawi hijau pasti ada gitu kan. Dan yang paling pasti kalau dengan sawi hijau warna burungnya nanti tidak drop gitu loh. Oke. Disclaimer dikit ya. Sebenarnya si sawi hijau ini tuh bisa mendongkrak warna apa menjaga warna lebih apa ya? Lebih stabil. Ya. Nah, untuk sawi hijau sebetulnya kalau misalkan disebut mendongkrak warna tidak lah, tapi dia hanya menguatkan. Oke. Menguatkan. Jadi sebetulnya tetap kalau misalkan untuk di kenari merah lokal terutama istilahnya gen burungnya itu lebih utama gitu loh. Sawi hijau hanya pendamping. Oke. Gitu. Jadi disclaimer yang tadi ya, teman-teman. Jadi si sawi hijau ini tuh tidak bisa mendongkrak ya, Pi. Betul. Tidak bisa mendongkrak warna dari si burungnya. Terutama itu adalah kalau ingin kenarinya bagus, berarti gennya harus bagus. Harus bagus, indukannya harus bagus. Berarti balik lagi ke indukan. Betul. Kalau yang tadi kayak Kiki bilang, Pi, ada obat-obatan khusus nggak sih gitu untuk kenari ini tuh di luar sawi hijau, extra fooding? Kalau buat warna lah, kita ngobrolnya Kalau buat untuk warna warna dulu. sejauh ini saya nggak pakai apapun. Berarti toh sawi hijau. Ya, hanya sawi hijau. Oh, Hanya sawi hijau. sedikit ini Kiu baca-baca forum Facebook. Ya. Ada pergunjingan bahwa saya sih baca, saya bukan serius pemula lah ya. Kita ngomong saya pemula. Saya juga nggak ngerti burung, saya tapi pemalu. baca. Tapi kan dari 2009 tadi, Ya. Api mulai dari 2009. Ada pergunjingan di forum Facebook tuh. Ada yang pakai
ada istilah non organik dan organik. Mungkin non organik itu tempat sampah dong. Mungkin. Mungkin. Yang non organik itu apa Pi? Apa dia pakai obat-obatan kah atau gimana gitu? Buat saya sama Kiki yang baru memulai channel ini dan ngebahas kenari merah lokal, itu jadi pertanyaan besar. Sorry, bukan kenari merah lokal aja, bukan burung aja, nanti entong atau bebek iya, juga dibahas. Betul. Nanti kita bahas semuanya per unggasan. Nyampe bebek Mas Iman yang di sana juga nanti kita bahas. Jadi itu Pi, si non organik sama organik ini tuh apa sih sebenarnya? Soalnya kayaknya ya gitu di forum apa ya yang ada di Facebook lah ya. Banyak orang yang sekarang posting non organik dan organik. Itu tuh maksudnya apa ya? Gak tahu kalau masalah organik dan non organik itu siapa yang bilangnya, saya sendiri kan kurang tahu. Intinya satu lah, kalau misalkan saya tidak berhak untuk melarang seseorang dengan pakan yang lain-lain kan, itu hak pribadinya dia gitu. Cuman di saat dia jual produk ada suatu istilahnya ada kewajiban moral, moral untuk menyebutkan pakan tambahannya itu apa gitu. Kalau misalkan posnya dia pakai pakan tambahan yang lain-lain, dia harus ngomong. Soalnya apa? Yang dikhawatirkan di saat buyer beli hasil produk kita, beli kenari kita, dan pakannya tidak dikasih tahu, nanti dia warnanya drop. Oke, jadi sebenarnya sah-sah saja. Sebenarnya sah-sah saja menggunakan extra fooding di luar sawi hijau. Tapi asalkan si penjualnya jujur, misalkan emang pakai zat lain selain sawi hijau atau sayuran lain selain sawi hijau, dibicarakanlah kepada customernya agar si customernya juga mungkin bisa menilai sendiri kenari yang dia beli gitu. Yang dikhawatirkan satu, di saat dia penggunaan pakannya bukan hanya sawi hijau, penggunaan pakan yang lain-lain itu kan mendongkrak warna bulu, gitu loh. Nanti hasil anakannya tidak sesuai dengan harapannya gitu. Oke, misalkan jadi masalah. Dianalogikan gini Kyu, kamu tahu kan Koreaan banyak operasi plastik kan? Suaminya operasi plastik, istrinya operasi plastik, nikah punya anak, anaknya goreng patut. Analoginya ke situ ya teman-temannya, analoginya ke situ. Jadi istilahnya visual bukan berarti gen, itu yang hati-hati. Oke, siap. Jadi soal sejarah, soal kenari merlok udah kita bahas. Sekarang kita mau tanya soal berternak atau breeding Pi. Semenguntungkan apa sih breeding kenari? Anggaplah kenari merah atau kenari lokal lainnya, menguntungkan nggak? Kalau misalkan kita yang namanya breeding, semua jenis breeding harusnya menguntungkan. Harusnya menguntungkan, soalnya apa? Di saat kita breeding, kita miara hewan lah, hewan dan tumbuhan istilahnya. Kalau misalkan dia ada anaknya dan anaknya bisa kita jual, itu ada nilai profitnya kan? Tuh. Itu jadi cuan gini ya. Gitu loh. Nah, kalau misalkan nyebutin nggak ada untungnya, itu biasanya si hasil produksinya tidak sebanding dengan kos operasionalnya. Oke. Ngomong-ngomong soal itu, nyambung. Tapi nyambung ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya berapa sih keuntungan Apih dalam 1 bulan dari si kenari ini, dan berapa kos produksi yang Apih keluarin per bulannya? Jujur-jujuran aja. Kalau saya paling risih sih sebetulnya, kalau misalkan nyebutin nominal mah agak risih sih ya. Istilahnya kalau misalkan saya kan ada orang kerja di sini dengan biaya pakan segala macem, biaya operasional saya sekitar 7-8 juta adalah per bulan. Gede oke. Karena saya harus membiayain anak orang, Pak. Betul. Gitu. Belum lagi buat ngebiayain burung saya gitu kan. Nah, kalau misalkan profit saya ya sekitar 10-20 dapat lah setiap bulan. 10 juta sampai 20 juta per bulan dengan kos 9 juta per bulan. Operasional. Oke, jadi 20 juta itu gross. Gross itu adalah pendapatan kotor berarti. Oke, gede juga Kiu segitu mah Kiu. Bisa nyuci Rubicon Kiu. Imah heula nu penting mah. Sama ini Pi, ini pertanyaan pribadi dan mungkin teman-teman juga pasti penasaran sih. Dalam hal breeding, apakah perlu dibantu dengan obat-obatan atau ada extra fooding yang lainnya? Kalau untuk vitamin breeding kayaknya perlu ya. Oke. Seperlu apa itu Pi? Istilahnya gini, supaya burungnya fit, supaya burungnya produksinya lancar, kita harus bantu vitamin lah.
Ditambah lagi saya kandang di sini kan tanpa sinar matahari. Oh, berarti api itu breeding yang tanpa jemur. Saya tanpa sinar Nah matahari. itu mempengaruhi nggak sih, Pi? Kalau misalkan Jemur atau nggak dijemur tuh? ya, saya di sini yang saya jemur dan harus saya jemur hanya pejantan. Oke. Soalnya jujur, saya di sini di lantai 4. Ya. Nggak ada lahan buat jemur burung tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, kenapa saya butuh vitamin? Karena dia nggak kena sinar matahari. Gitu. Oke. Dan vitaminnya pun vitamin murah lah. Bukan yang impor-impor. Bukan, saya pakai vitamin lokal yang murah-murah harganya, yang kisaran mungkin dari 2.500 sampai 15.000. Oke. Segitu mah masih Murah. teman-teman juga masih bisa beli. Didapatnya banyak ya, Pi ya? Di toko-toko burung pasti ada. Oke. Oh berarti yang dijemur itu khususnya tuh si penjantan doang. Kalau karena kondisi tempat saya tidak bisa jemur dan ada lahan jemur cuma sedikit, terpaksa saya jemur cuma jantan gitu. Oke. Nih, Pi, mungkin ada yang penasaran juga. Apa ada harga standar untuk Simmerlock ini atau penilaiannya tertentu mengikuti kualitas? Nah, kalau misalkan harga berbanding sama kualitas burung, semakin pekat dia warna merahnya, dia harganya biasanya semakin mahal. Oke. Dan definisi Merlock bukan merah. Nah, ini yang harus dijelasin. Hati-hati. Ini yang harus dijelasin. Definisi Merlock itu bukan merah. Yang merah itu kalau impor merah. RI itu. Tapi dalam Rakyat tanda- Indonesia ya. Lain goblok, red Wah. intensif. Oh, kan saya nggak ngerti. Nah, yang paling pasti mah gitu. Kalau impor itu merah. Tapi dia merahnya karena pakan. Mungkin bahasan yang tadi. Betul. Oke. Dia merahnya karena pakan. Di saat posisinya dia di breeding tanpa pakan itu, anaknya bakal merah gitu loh. Tapi Beda dengan Merlock. Tapi si indukannya itu warnanya bakal pudar atau tetap seperti Kalau itu? misalkan tanpa pakan pendampingnya bakal pudar. Extra foodingnya nggak dipakai, Betul. indukan pasti pudar. Betul. Oke. Pelajaran juga buat teman-teman. Jadi kalau beli RI atau red intensif yang impor, pakan untuk memperkuat merahnya tetap harus ada, nggak boleh nggak ada, nanti pudar. Kecuali kalau Merlock tinggal sawi hijau. aja. Sawi hijau. Gitu. Dan tadi balik lagi, Merlock itu merah lokal itu bukan merah definisinya, dia oranye kemerahan. Oranye kemerahan. Betul. Kayak gini nggak? Nah, yang bagus lebih dari itu. Yang bagus lebih dari ini. Betul. Ada contohnya nggak sih, Pi? Ada tapi. Ada. Nanti kita lihat di sesi ini kan tanya-tanya dulu. Nanti kita lihat koleksinya Apih Purwanto seperti apa. Kalau proses penjualan itu kayak gimana sih, Pi? Apa ditawarkan langsung ke orang-orang atau emang spreading the message di sosial media atau kayak gimana? Nah, kalau sekarang kan zamannya serba online ya. Serba online. Istilahnya kalau misalkan untuk teman-teman yang mau coba di breeding kenari ini bisa dari sosmed, Facebook, Oh, iya, istilahnya iya. kan, terus IG, Instagram gitu kan. Kalau misalkan saya di sini alhamdulillah mungkin karena orang-orang sudah mulai kenal saya, biasanya mereka ada yang inden dan Oh, sebelum anakannya netes pun kadang-kala dia udah pengen indukan ini kali ini gitu. Oke. Intinya kepercayaan itu ya, kejujuran ya. Ya kita harus jaga kualitas Ya, produk intinya. nah, itu betul. Sama tadi Apih ngejual kenari paling mahal Ya, selama sejauh ini Api ngejual si hasil ternakan Api di Kenari Merlock ini paling mahal tuh 6 berapa? juta. Berapa? 6 juta. lumayan Ki. Harga Yorkshire jantan. Yorkshire. Ya, untuk kenari lokal lumayan lah. 6 juta itu karena dia itu berarti paling bagus lah. Tuh, kualitas burungnya bagus. Aman. Nah iya si tips and tricks itu acan tadi teh Q. Nah, tuh encan. Aduh biasa ada human error jadi kita tanyain lagi ke Apih. Kameramen udah balik sih teh tuh. Jadi Pih pemilihan indukan untuk menentukan kualitas anakan itu seperti apa? Pemilihan indukan untuk kualitas anakannya bagus. Betul. Indukan yang bagus dengan artian warna bulunya bagus dan pakannya hanya menggunakan sawi aja buat ekstra pudingnya gitu loh. Oke, berarti ya tadi sih kita bahasan di awal kan udah ngejelasin juga. Tetap lah ujung-ujungnya mah sawi enggak eta gitu. Jadi tuh sawi itu rutin kan ya tiap hari. Ya, kalau saya di sini tiap hari. Wajib berarti udah mah tiap hari dan wajib. Tadi tuh sedikit Apih bilang kita sempat menentukan Kenari Merlock ini tuh
memakai sawi hijau. Ada kesepakatan bersama. Siapa aja tuh tadi? Ya, kalau para misalnya peternak teman-teman di Bandung. Peternak di Bandung. Jadi para peternak, komunitas peternak mungkin ya. Intinya gini loh Om, kenapa harus sawi? Karena pengalaman kita istilahnya sudah pakai pakan ini, pakan itu, dan hasil terbaiknya tetap di sawi. Oke. Kenapa di sawi? Yang tadi saya bilang Beta murah, karotin, ya, bukan ya. murah, Gampang istilahnya dicari, gampang didapat, dan setiap saat dia ada. Iya, siap. Lamun tukang sawi, karena tukang bakso. Benar, tukang Indomie itu pakai sawi. Kalau orang Sunda tuh sawi itu sosin. Sosin. Kalau mungkin bahasa nasionalnya sawi hijau. Sebenarnya berarti balik lagi ke yang tadi, wajar-wajar saja orang lain menggunakan extra fooding yang lain. Haknya dia. Haknya gitu. dia, cuman tadi Api juga udah jelasin di komunitas peternak di Bandung yang Kenari Merah ini sudah ada kesepakatan bahwa extra fooding untuk warna dan tadi juga udah dijelasin kan si sawi ini tuh tidak mendongkrak warna tapi menstabilkan si warnanya gitu, adalah memakai sawi hijau atau sosin. Dan sebenarnya cangkupan nih si merlok ini sejauh yang Api tahu seluruh Indonesia sudah adakah atau emang concernnya hanya di Bandung? Temen pernah kirim sampai Papua, saya kirim Kalimantan, Sumatera, Sulawesi pernah. Wih, mantap. Burungnya udah berangkat keluar, sayanya masih di Bandung-Bandung aja. Nanti ya kalau channel ini bisa jalan-jalan, kita bawa Api jalan-jalan ke kota lain. Kita silaturahim. Kita pilih dari salah satu kalian yang nonton. Kalau channel ini udah membeledak, ayo ulin. Iyalah, haruslah, namanya juga harapan ya. Tapi ya jangan terlalu tinggi. Tapi ya kita punya harapan channel ini tuh besar gitu, bisa gratis. Betul. Gratis. Mudah-mudahan gratis. Ya kayak misalkan Ebon mau sponsor juga nggak apa-apa, kita terima. Jadi gini Pi, kita ngomongin tips lagi tadi, pemilihan indukan udah. Terus apa lagi yuk? Di close. Pemilihan indukan tadi udah ya. Terus ini tips pemilihan kandang box untuk beternak kenari. Jadi gimana Pi tips pemilihan kandang atau box untuk beternak kenari ini? Apa harus di luar ruangan? Di dalam ruangan? Dalam ruangan atau di luar? Atau di luar ruangan? Yang ideal sebetulnya kalau misalkan untuk breeding kenari di luar dia bisa, di dalam dia juga bisa. Mau outdoor, mau indoor boleh lah. Ya. Dengan catatan satu, dia kalau misalkan kena angin langsung kurang bagus. Apalagi kalau cuaca sekarang kan cuaca nanti dingin kumaha gitu. Dengan bikin mager. Dengan angin yang besar itu kurang bagus. Kalau misalkan mau outdoor, ya tinggal ditutup lah gitu kan. Yang penting posisi burungnya dia nggak kena angin secara langsung. Oke, jadi si kenari ini emang rentan sama angin? Bukan hanya kenari, semua? Hampir semua jenis burung. Kalau misalkan kena angin terus-terusan dia lebih rentan sakit intinya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa ada obat-obatan untuk mendongkrak hasil ternak lebih bagus atau kuantitas dari bertelurnya lebih bagus? Apa ada? Ada vitamin. Ada vitamin buat breeding lah istilahnya. Kalau Api sendiri pakai apa? Merek, Bos. Gak apa-apa. Janganlah. Gak apa-apa tuh. Biar di-share juga teman-teman yang lain. Siapa tahu kan ada yang belum tahu juga. Gak apa-apa. Siapa tahu mereknya mau sponsorin ya. Iya. Amin. Gak apa-apa, Pi. Saya kalau sekarang untuk breeding campur ke air minumnya cuma pakai turbo. Mereknya turbo. Oh, mereknya itu sebetulnya turbo. Vitamin buat bebek. Ya. Tapi nggak apa-apa diaplikasiin ke kenari. Dengan catatan istilahnya dosisnya kita kurangi lah. Oke. Dan harganya murah 2.500 perak, Bos. Jadi pakai turbo, guys. Turunan, Bro. Jadi ya buat teman-teman sebenarnya opsi untuk vitamin breeding itu banyak. Jadi saya sendiri pakai itu. Api pakai turbo, buat teman-teman yang sekarang pakainya apa ya, ada apa lagi ya? Kalau merek mah. Jadi kembali ke kalian masing-masing sih. Kalau Api ya pakai turbo ya, itu sih pilihan masing-masing gitu. Sama ini pakan ternak apa ada khusus, apa biji-bijian sama? Saya hanya pakai biji-bijian saja. Biji-bijian yang di warung-warung tukang burung pasti ada. Ada yang kalau misalkan saya di sini nyampur sendirilah. Oh, jadi punya
punya komposisi sendiri gitu Pi. Oke. Soalnya kalau misalkan di warung-warung kadang-kala ada pakan buat lovebird yang masuk ke pakan kenari kan sayang dia. Oh betul. Saya pernah beli. Makan. Ada millet putihnya. Pernah. Kenari lokal terutama kenari lokal nggak bakal makan biji-bijian yang keras intinya. Sayang. Oke, jadi gitu guys biji-bijiannya. Pakai Api boleh share nggak sih komposisi biji-bijian yang Api pakai? Saya hanya pakai 4 macam bijian. Kenari seed 1, biji sawi 2, yang ketiga saya pakai jiwawut, bahasa Sunda nama kunyit. Oh, biji kunyit. Biji kunyit. Yang keempat pakai niger seed. Niger seed. Oke. Jadi nigah seed. Wah, sih ngeri wae halus Terus jadi apalagi Kyo? Ya ini nih. Oke, soal sejarah sudah kita tanyakan ya. Terus keuntungan juga udah kita tanyain, tip and trick juga udah kita tanyain ke Om Purwanto. Sekarang kalau teman-teman di luar sana pengen tahu atau main ke kandang INS, ini alamatnya di mana Pi? Coba Pi, tahu Pi. Saya ada di Pascal Hyper Square Blok B 59. Dekat Pascal Mall Pascal 23 lah. Ruko-rukonya itu. Pasir Kaliki Bandung. Oke. Kalau sosial media dan lain-lainnya? Saya Facebooknya Purwanto Ero. Instagram Purwanto_Ero. Instagram Purwanto_Ero. OLX nggak main Pi? OLX nggak main. Jadi teman-teman misalkan pengen tahu Apih Purwanto bisa di search tadi di Facebooknya sama Instagramnya, nanti ada di deskripsi, saya bakal catat di situ. Terus apalagi ya? INS tadi belum kebahas INS tuh bukan sejarah, singkatan kah atau nama pribadi kah? Iya. Kenapa tercetus pengen INS? Nah, saya INS itu Indonesia atau naon Pi? Enggak. Blok B59 teh posisinya kan ruko 4 lantai. Betul. Lain sombongnya. Betul. Sombong itu enggak apa-apa. Asal ada kandangnya mah sombong enggak apa-apa. Sombong enggak apa-apa. Istilahnya saya nebeng di kantor ternaknya gitu loh. Okay. Beng, nah atuh beng mah. Iklan yang mana mau bayarannya ada. Ini enggak sebenarnya kita enggak ada sponsor loh, tapi kalau ada yang mau sponsor boleh. Gimana Pi? Kebetulan kantor kita desain interior. Oke. Namanya Inspace Studio. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang mau dekor rumahnya, mau rumah, kamar mandi mah jarang deh. Rumah, terus kamar, ruang tamu gitu kan. Terus dapur, kitchen gitu kan. Iya. Bisa ngubungin kita. Ya. Instagramnya apa Pi? Instagramnya Inspace_Studio. Inspace_Studio. Oke lah. Inspace bisa nyieun kandang ternak kenari itu? Pasti bisa lah. Nah, kalian kalau pengen punya kandang ternak kenari yang fancy, yang mewah, custom. Nah, custom bisa. Bisa langsung ada liftnya, ada eskalatornya bisa. Bisa langsung hubungi Inspace, nanti ada di deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman udah nyempetin untuk nonton ini. Udah ngabisin kuota buat nonton ini. Ya. Kita juga mudah-mudahan episodenya bisa berlanjut, ada 2, 3 dan seterusnya. Amin. Kita bantu teman-teman promo atau sharing semuanya lah tentang unggas. Namanya juga Indo Unggas. Betul. Tidak hanya burung saja, nanti entok, soang, ayam kita liput. Ya betul. Ada unggas lain. Mau kan itu mamalia. Jadi mau ciseu. Jadi teman-teman, kita cuma minta teman-teman like, subscribe, comment, and share aja video ini. Sabrek. Betul, sabrek. Jadi kalau ke teman-teman ada pertanyaan untuk Apih Purwanto atau ada pertanyaan untuk kita, ada kritik dan saran untuk kita juga, bisa langsung ketik di komen aja langsung. Kalau enggak hubungi email kita, nanti di deskripsi ada emailnya buat kalian tanya-tanya. Dan kalian juga ya nggak nutup kemungkinan buat kalian di luar sana yang punya kandang ternak kenari, yang emang concern kenari, yang pengen diliput atau punya info yang bisa kita datengin, share aja alamatnya, nanti kita datengin, kita bikin janjian, kita datang. Nah oke. Sebelum kita tutup video ini, nah nanti kalian bisa lihat mewahnya kandang Apih Purwanto Ero. Bahayalah pokoknya mah guys. Kalian jangan canggung datang di sini ya. Emang ini ada di kawasan elit. Saya pertama kali ke sini nggak nyangka ini kandang ada di mall kandangnya edan. Ya, makanya ya orangnya enak sih, orangnya enak diajak ngobrol. Datang dulu aja, orangnya baik banget, supel. Betul. Ada satu pertanyaan yang kelewat. Untuk penjualan nih Pi, balik lagi ya dikit ya guys, itu penjualan si anakan ini
Apih itu menjual atau membeli dari peternak lain atau hanya menjual aja hasil dari Apih, hasil ternakan Apih? Kalau misalkan orang-orang yang pernah ngambil indukan dari saya dan dia tidak bisa menjual, biasanya saya bantu jualin. Selain hasil produk saya sendiri. Nah, Supal kan orangnya baik hati. Jadi tagline-nya kita harus support komoditasnya. Nah, Kenari itu komoditasnya bagus ya, Pi? Tuh. Untuk bisnis oke, hobi oke gitu. Orangnya enak-enak kasih-kasih lah. Betul. Jadi kita harus jaga komoditasnya, kita harus maintain si lainnya biar si kenari ini tuh nggak drop lagi kayak dulu gitu. Biar pondasi kokoh, betul. Bro. Karena intinya kenapa banyak orang yang memilih beternak, udah pasti cuan. Udah pasti ada peluang bisnis, makanya mereka pengen beternak kenari. Oke, sekian dan terima kasih. Kita dari Indo Unggas. Kita Indo Unggas, teman-teman ya. Kita bikin channel baru, nanti di-share, jangan lupa. Kita pamit. Terima kasih Pak Apih. Pak Apih. Ompur. Terus Bapak Apih ini ngomong. Terima kasih Apih Puwanto buat waktunya, buat kita kita gangguin kandangnya, kasihan burung-burungnya padahal mau tidur mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, next kita bakal ke peternak berikutnya. Kemungkinan masih di Kenari Merah. Kita mau concern dulu di situ, tapi yang tadi Kiki bilang nggak menutup kemungkinan pun kita bakal main ke peternak-peternak unggas lainnya. Ya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye, Unggas Mania.